Tuhan bersama. Dan bersama. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus tiba kembali di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, Yesus mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia. Mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya ini? Hikmat apa pula yang diberikan kepadanya? Dan mukjizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria? Bukankah ia saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya, dan di rumahnya." Maka Yesus tidak mengadakan satu mukjizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikianlah Injil Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara terkasih, selamat malam. Kita bertemu di tempat ini merayakan Ekaristi. Saya pernah ke sini sekali. Waktu itu kapan tidak tahu. Saya tidak ingat, tetapi pernah Ekaristi di sini. Ya. Tadi dijemput Meli pukul 18. Lalu datang ke sini. Mulai jalan ya ada yang macet, ada yang lancar, tapi di sini yang penting tidak telat pilihan. 1 jam cukup, bahkan lebih, setengah jam sudah sampai. Dan di jalan antara lain juga cerita-cerita, karena saya ingat bahwa Rabu dan Kamis pertama itu kami para Yesuit imam di bagian utara yang disebut komunitas Rupert Mayer. Jadi kami satu komunitas Rupert Mayer itu biasanya kumpul di Erema, Wisma Erema di Cisarua, Rabu malam sampai Kamis siang. Kebetulan karena ini tidak wajib, yang Rabu Kamis ini yang datang ke sana hanya satu pastor kepala yang datang, yang 3 sudah mempunyai kesibukan sendiri termasuk saya di sini. Maka besok pun saya tidak ke sana karena Kamis saya punya acara sendiri sudah. Pagi-pagi sudah olahraga. Selasa kemarin saya tenis. Kalau Kamis saya biasanya main padel. Itu sudah rutin bagi saya. Maka bagi saya Selasa pagi dan Kamis pagi itu sangat berharga untuk saya. Nah, ini semua bagian juga dari acara rutin. Kita hidup juga mesti mempunyai sesuatu yang rutin. Jangan sampai kita sembarangan. Bahkan harian pun kita diharapkan juga rutin. Makan pagi hari jam berapa, siang hari jam berapa, dan lain sebagainya. Termasuk juga apa yang dimakan. Ya sekali-kali bisa variasi macam-macam kan. Tapi rutin. Saya pun pagi rutin makan tomat rebus sama 1 telur rebus. Sudah cukup itu makanan saya pagi hari. Saya juga cerita-cerita.
siang hari apa? Sebelum siang hari, setelahnya itu saya minum biasanya jus. Biasanya saya minum jus kira-kira di jam 10 gitu. Apa yang diminum? Delima dicampur dengan kiri. Itu enak. Pernah coba? Belum. Lalu siang makan mengikuti selera, dalam arti karena di sana disediakan makan dikirim oleh rumah. Tapi saya biasanya tidak semua makan yang ada di situ saya makan, karena saya ya terkadang sudah kenyang atau apa dan sebagainya. Kadang makan nasi saya ambilnya cuma sedikit, lalu sayur. Saya biasanya ya sayur biasa, tapi kalau yang ada santannya saya nggak makan. Itu siang hari. Lalu sore hari seperti tadi sebelum berangkat ke sini, ya biasanya pakai gelas itu makan kacang hijau sama tomat rebus lagi. Tomat rebus cherry itu direbus 10 biji. Itu kehidupan saya, sekaligus perkenalan. Nama saya Simon Petrus Bambang Ponco Santosa, SJ, Singkat Yesus. Biasanya disingkat SP Bambang Ponco Santosa. Tetapi kalau melihat kode apa singkatan saya, biasanya simbolnya apa? Entah melihat tas saya atau apa, di situ selalu SP SJ. Jadi ambil banyak dari belakangnya. Ada misalnya SP SJ itu, nah itu simbol saya. Ibu bapak saudara-saudara terkasih, kita merayakan Ekaristi, tentu Ekaristi itu adalah syukur. Nanti juga ada pemberkatan di sini. Ya, simbol dari usaha-usaha kita. Kalau kita menyimak apa yang dikatakan dalam bacaan-bacaan ini sangat istimewa, unik. Pertama, bacaan pertama itu melukiskan bahwa Yesus pulang ke Nazaret ditolak, tidak diterima oleh orang Nazaret sendiri. Maka Yesus mengatakan seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya. Dan itu mengherankan. Yesus juga mengatakan heran atas ketidakpercayaan mereka. Artinya apa? Artinya mereka menolak itu artinya bahwa mereka tidak pernah menerima Tuhan. Menolak itu sesuatu yang boleh dikatakan ya tertutup. Dan kalau tertutup, apa yang terjadi? Lalu Yesus juga akhirnya tidak membuat mukjizat. Mukjizat hanya terjadi kalau kita menerima Tuhan. Kalau kita menolak Tuhan, doa kayak apapun, ya tidak akan terjadi mukjizat tersebut. Maka kalau kita berdoa mohon rahmat, mohon pertolongan, mohon apa saja kesuksesan dan lain sebagainya, tanpa membuka hati dan menerima Tuhan, tidak akan pernah berhasil. Menerima Tuhan itu terkadang kita tidak mengerti, karena Tuhan itu tidak bisa dituntut, tidak bisa didikte menurut keinginan kita. Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita. Terkadang kita juga mungkin terkejut, mungkin juga tidak mengira, tidak menduga, bahkan kapan waktunya dan sebagainya tidak mengerti. Tapi Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik, dan itu iman kepercayaan kita. Maka kita terus saja berdoa dengan cara macam-macam. Ada yang diam saja, ada yang sambil tepuk tangan seperti kita, ya, sambil memuji Tuhan, menyanyi. Itu juga bisa doa bentuknya seperti itu, macam-macam. Lalu masih bisa berdoa dengan berbagai macam sarana-sarana, entah devosi, entah doa rosario, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Itu adalah kita, umat Kristiani. Maka pertama-tama kita diharapkan mau menerima Tuhan Yesus dalam diri kita.
supaya Tuhan juga bekerja untuk kita. Kita tidak bisa menutup, tetapi harus membuka hati di hadapannya. Itu yang pertama. Yang kedua, sesuatu yang menarik juga. Kalau kita simak bacaan pertama tadi apa? Tentang Daud dihukum, ya kan? Nah, kenapa Daud membuat sensus kok dihukum oleh Tuhan? Dan itu kesalahan besar. Tahu nggak kira-kira? Dia membuat sensus berarti umat Israel itu menjadi miliknya. Dia menguasainya, bahkan di situ dihitung ada 8.000 yang bisa angkat senjata dan sebagainya. Lalu bangsa Israel adalah miliknya. Tuhan marah. Bangsa Israel bukan miliknya, milik Tuhan. Maka milik Tuhan jangan pernah kita kuasai. Ini milik Tuhan, maka janganlah kita kuasai. Jangan diklaim ini menjadi milik kita. Pesannya itu sangat sederhana. Tuhan marah, bahkan menghukumnya pun dari Daud sudah menyesal, disuruh pilih. Ada 3 pilihan, ya kan? Akhirnya memilih salah satu dan hampir musnah karena penyakit sampar terjadi, tetapi menyesal Tuhan. Karena Tuhan apa menyesal? Karena Tuhan adalah Allah yang maha baik, Allah yang maha rahim, suka mengampuni, Allah yang memberikan kemurahan kepada kita. Maka jangan lupa bahwa kita mesti terus-menerus berani menyesal dan mengakui segala dosa kita. Kalau kita bersalah, kita mohon pengampunan dari Tuhan. Itu adalah cara kita bagaimana kita berkomunikasi dengan Tuhan sendiri. Maka kalau kita menyesal, Tuhan juga akan memberikan pengampunan. Kendati kita harus bertanggung jawab atas seluruh kehidupan ini. Daud memang menyesal, Tuhan mengampuni, tetapi pertanggungjawaban harus tetap ada. Yang jelas, kembali, kalau itu miliknya Tuhan, jangan pernah kita kuasai, jangan pernah kita klaim itu semua. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau saya mempunyai barang, itu milik siapa? Milik siapa? Hak milik resmi kan saya, ya kan? Apa? Kalau Bapak Ibu punya istri itu milik siapa? Tuhan. Suaminya marah kan? Suami milik siapa? Usaha-usaha kita yang mau diberkati milik siapa itu? Tuhan. 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 Maka itu bagian dari penghayatan iman kita sekarang ini. Artinya apa? Resmi bahwa itu memang milik kita. Apapun di dunia ini bisa kita miliki, ya, tapi ingat bahwa milik segala sesuatu itu adalah haknya Tuhan. Maka caranya adalah kita harus berani mempersembahkan semuanya itu kepada Tuhan. Maka kalau orang berdoa, mohon usahanya berhasil misalnya, mohon tolonglah ya Tuhan usahaku supaya berhasil. Dan ketika sukses mengatakan syukur kepada Tuhan, akan kupersembahkan semuanya kepada Tuhan karena ini adalah milikku. Caranya mempersembahkan juga jangan sampai kita menjadi rakus dan lain sebagainya, tetapi kita mau berbagi dengan orang yang membutuhkan dan terus-menerus. Justru apa yang kita kembangkan, keberuntungan segala sesuatu yang ada di dunia ini hendaklah kita persembahkan kepada Tuhan dalam bentuk apa saja. Membantu orang yang membutuhkan itu adalah panggilan kita semua. Maka milik iya,
tetapi milik dalam arti rohani semuanya adalah milik. Kita pun juga milik Tuhan. Maka kita mengatakan kalau berdoa, ya Tuhan, terimalah saya, Tuhan, sebab aku ini adalah milik. Gunakanlah seturut kehendak-Mu. Apa yang ada padaku, ambillah semuanya. Dan doa ini adalah doa yang sangat istimewa, sebab itu didoakan, dirumuskan dalam semangat Santo Ignatius dari Loyola. Maka kalau dipuji syukur ada lagu ambillah ya Tuhan, itulah artinya itu, bahwa segala sesuatu adalah milik Tuhan, maka saya kembalikan kepada Tuhan. Terserah Tuhan mau membuat apa, dan saya mempergunakan segala milik ini menjadi sarana untuk pengabdian kepada Tuhan, supaya Tuhan lebih dimuliakan. Maka kesuksesan saya, keberhasilan saya akan saya gunakan untuk kemuliaan Tuhan selama masih saya hidup di dunia. Itulah yang diharapkan dari kita semua. Maka terus menerus kita diingatkan selalu percaya kepada Tuhan. Kapanpun kita semua adalah milik Tuhan. Maka sekarang kita semakin mengerti bahwa kita ingin terus menerus mengakui Tuhan, dan kita menyadari bahwa segala sesuatu adalah milik Tuhan. Maka saya persembahkan kepada Tuhan. Maka tadi kalau mengatakan barang ini milik Tuhan, ya jangan disia-siakan, ya kan? Jangan disia-siakan. Bahkan tahun adas yang sekarang ini apa? Keuntungan alam ciptaan. Maka kalau segalanya adalah milik Tuhan, termasuk alam ciptaan, ya jangan dibuang sampah sembarangan. Tuhan marah nanti, seperti marah kepada Daud, ya kan? Makanan juga jangan dibuang-buang. Makanlah. Kalau kamu ambil, habiskanlah. Itu ada pesan yang sangat sederhana untuk kita. Jangan ambil banyak, dimakan cuma sedikit, yang lain dibuang. Bunyiannya. Bahkan Paus Fransiskus almarhum kan mengatakan, kalau kamu tidak menghabiskan makanan, berarti apa? Merampas hak orang miskin. Dan orang miskin dibiarkan tetap miskin. Macam-macam di situ harus menjadi penghayatan hidup kita. Dan ini adalah panggilan yang sangat istimewa, panggilan kita semua. Dimanapun kita berada, kita hendaklah selalu menyadari, aku ini adalah milik Tuhan. Termasuk juga kalau melihat istri, iya, dia istri saya, tetapi juga milik Tuhan. Artinya supaya dicintai, jangan diprototin terus tiap hari. Ya, dipandang dengan seluruh keindahannya, jangan diprototin. Anak juga begitu, tanggung jawab kita. Ini adalah anak Tuhan, maka hendaklah kita didik sebaik-baiknya. Jangan sampai kita melukai hatinya, dan seterusnya, dan seterusnya. Semoga hidup kita selalu kita bawa dalam persembahan kepadanya. Amin. Ibu bapak saudara yang